dengan bahan aktif 24D dimetilamina 865GL. Waktu penyemprotan ini sangat penting, yang sering memang terindahkan atau menyepelekan. Kenapa? Karena momen dimana stomata daun terbuka. Karena daya kerja sistemik ini adalah dia masuk ke dalam jaringan batang. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan lagi hadir di salah satu titik kebun wilayah Cot Mancang, Gampung Cot Bau, Kecamatan Sukajaya, Sabang, Aceh. Kita berada di kebun coklat miliknya Abang Da Sulaiman. Jadi beliau melakukan tumpang sari atau tusip padi gogo untuk varietas Simpago 13 Fortis di kebun coklat beliau. Jadi seluruh kebun ini juga ada kelapanya, bermacam komoditi tanaman di sini, tapi didominasi dengan tanaman coklat. Baru beberapa bulan memang tanaman kakaonya atau coklat. Ini batang pisang sebagai pelindung sementara. Jadi ini bedengan-bedengan ini pun sisa bekas tanaman variasi. Ada tanaman cabai, ada tanaman tomat, sebelumnya tanaman sayur-sayuran hortikultura. Jadi tidak terganggu lagi dilakukan pengendalian gulma, langsung ditajuk atau ditugal dengan padi gogo. Usia tanaman sendiri lebih kurang sekitar 14 AST. Nah hari ini sendiri Bang Sulaiman coba mengendalikan gulma. Ini kalau dari momennya udah waktunya pengendalian gulma, walaupun kita lihat ada beberapa gulmanya sudah malah sudah besar. Ini kita lihat sudah mulai gulma. Ini karena usia tanaman padi sudah 2 minggu, jadi otomatis gulmanya juga sudah ikutan tumbuh. Inilah, jangan sampai kalau kita lakukan pengendalian gulma dengan herbisida selektif, pastikan bahwasannya gulma jangan sampai terlambat intinya. Jangan sampai terlambat intinya. Jadi usahakan gulma baru 3-5 lembar daun agar dosisnya juga tidak terlalu tinggi dan lebih mudah dikendalikan. Karena kalau terlambat atau gulmanya sudah besar, pengakarannya sudah kuat, otomatis dengan herbisida selektif hasilnya juga tidak akan maksimal. Jadi hari ini dilakukan pengendalian gulma dengan herbisida rodiamin. Nah, ini kita lihat tanaman kakaonya. Targetnya memang budidaya tanaman kakao. Jadi daripada menunggu juga lama, jadi sementara ditumpang sari dengan tanaman pisang sebagai pelindung sementara dan padi gogo tentunya. Jadi ini juga menjadi salah satu titik lokasi di mana kondisi cuaca kami di Sabang ini sudah memasuki musim kemarau. Alhamdulillah tadi pagi sempat, ini sore hari, tadi pagi sempat turun hujan. Alhamdulillah, makanya segera dilakukan pengendalian gulma. Ini herbis selektif yang digunakan rodiamin terbitan dari Novam dengan bahan aktif 24D dimetilamina 865GL. Ini kita pakai 2 tutup botol rodiaminnya.
Oke. Ya bawaannya. Salah satu strategi juga pada saat kita lakukan penyemprotan, waktu penyemprotan, karena sangat penting. Kenapa? Karena daya kerja herbisida selektif ini adalah sistemik. Tujuannya masuk ke dalam jaringan batang, jadi bisa melalui akar juga bisa melalui daun. Artinya kita ambil waktu momen di pagi hari ataupun sore hari. Pagi hari di bawah jam 10 pagi atau di sore hari di atas jam 4. Kenapa? Itulah saat dimana stomata daun terbuka. Itu untuk memaksimalkan daya kerja obatnya. Ketika stomata daun terbuka, maka bahan aktif obat akan masuk ke dalam jaringan batang. Jadi pestisida akan lebih optimal bekerja, merusak jaringan batang gulmanya sendiri. Jadi usahakan meminimalisir terkena tanaman padinya. Jadi walaupun dia tidak begitu berefek pada tanaman padi, tapi tetap ada efeknya. Tentunya tanaman padi akan stres juga. Jadi kita minimalisir lah. Jadi supaya target rencananya 3 hari ke depan, 3-5 hari ke depan akan dilakukan pemupukan. Kalau gulma sudah seperti ini sudah termasuk kategori terlambat kalau kita lakukan pengendalian menggunakan herbisida selektif. Jadi usahakan gulma masih daunnya sekitar 3-5 helai. Nah, seperti inilah kondisinya. Jadi kalau kita menunggu gulma seperti ini, nah ini pengakarannya sudah kuat. Nah, pengakarannya sudah kuat, gulmanya sudah besar. Nah, kalau rata-rata seperti ini sudah sulit dikendalikan menggunakan herbisida selektif. Otomatis dosis harus kita perbanyak lagi, dan stres tanaman padi justru juga lebih tinggi. Nah, jadi kondisi usahakan kalau memang kita melakukan pengendalian gulma dengan herbisida selektif, posisi gulmanya masih seperti ini. Ini tidak ada masalah. Mungkin nanti kalau yang tidak mati atau tidak mempan dengan herbisida selektif, terpaksa memang dilakukan pengendalian menggunakan manual, karena kita tidak ambil risiko untuk tanaman padi stres lebih parah. Nah, ini kalau yang seperti ini insya Allah akan mati. Waktu penyemprotan ini sangat penting, yang sering memang terindahkan atau menyepelekan. Kenapa? Karena momen dimana stomata daun terbuka. Karena daya kerja sistemik ini adalah dia masuk ke dalam jaringan batang. Karena selain target kita bisa diserap oleh akar, tentunya akan masuk melalui stomata daun. Jadi stomata daun ini terletaknya di bawah daun. Jadi target kita adalah melakukan penyemprotan pada saat stomata daun ini terbuka, makanya di pagi hari atau di sore hari. Nah, ini kita lakukan pengendalian di sore hari karena berharap beberapa jam ke depan tidak turun hujan, jadi ya bisa lebih optimal. Jadi kalau akar tidak bisa menyerap sempurna, terbantu dengan diserap melalui stomata daun, sehingga jaringan tanaman gulma ini bisa hancur. Itu salah satu hal yang terpenting untuk lakukan pengendalian gulma ini. Tapi tetap yang lebih efektif adalah pengendalian gulma dengan
manual. Nanti kita ikuti terus perkembangannya seperti apa, seberapa efektifnya juga dengan menggunakan herbisida selektif rhodiamin ini. Mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya. Salam kami anak pulau Sabang Aceh, 0 km Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.